Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan pada PT Bank Amalat Indonesia Tbk. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama, ada pertanyaan modul dari Bapak Akbar yang bekerja sebagai client relationship di PT Bank Amalat ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ada pelatihan apa yang direncanakan dan diterapkan perusahaan untuk karyawan pada posisi Bapak Akbar. Nah, jadi salah satu pelatihan yang telah diikuti oleh Bapak Akbar yaitu Productive, Agile, and Creativity in the Digital Era yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas dan kinerja di era digital ini. Selanjutnya, sebelum ketika menjadi karyawan baru, Bapak Akbar juga menerima pelatihan dan pengembangan awal yang bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut dan memperkenalkan peraturan-peraturan yang ada, serta mengetahui tanggung jawab yang akan diemban oleh Bapak Akbar itu sendiri. Nah, selanjutnya ada berapa kali program pelatihan dan pengembangan yang umumnya diberikan. Jadi pelatihan minimal diberikan 1 tahun sekali dengan tidak ada waktu yang spesifik. Nah, jadi tergantung pada kebutuhan masing-masing karyawan yang telah ditetapkan pada Human Centered Design. Next. Kemudian, apa tujuan pelatihan yang diberikan kepada karyawan? Tujuan pelatihan tersebut adalah menciptakan karyawan yang produktif dan kreatif dengan tetap memenuhi peraturan yang ada. Kemudian yang keempat, apakah telah sesuai dengan strategi perusahaan? Hal tersebut tentu saja sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dengan tujuan meningkatkan personal skills pada karyawan. Next. Berikutnya adalah uraian hasil wawancara, pelatihan, dan pengembangan dari Bapak Akbar. Yang pertama, salah satu pelatihan diikuti oleh Bapak Akbar yaitu Productive, Agile, and Creativity in the Digital Era yang bertujuan untuk mengembangkan produktivitas, kreativitas, dan kinerja karyawan guna menyesuaikan dengan kemajuan era digital. Sebelum itu, PT Bank Muamalat memberikan pelatihan dan pengembangan awal untuk karyawan baru dengan tujuan memperkenalkan bank, peraturan, dan memperkenalkan tanggung jawab yang akan diemban oleh karyawan baru tersebut. Bank Muamalat telah membuat perencanaan untuk setiap karyawan melalui Human Center Design dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Pelatihan yang diberikan umumnya berupa e-learning dan internal certification yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali. Yang ketiga, pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan serta meningkatkan kreativitas karyawan. Pelatihan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan meningkatkan skill person atau karyawan. Tolak ukur untuk setiap pelatihan berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tujuan pelatihan tersebut yang telah disesuaikan dengan KPI. Next. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Anggi. Yang pertama, apakah pelatihan apa yang direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan dan benar-benar diterapkan untuk karyawan pada posisi yang Anda amati? Apakah ada bedanya? Jadi untuk pelatihan yang ada di perusahaannya Bu Anggi itu, setiap karyawan baru akan diberi pilihan mengenai program-program pelatihan yang diambil, bisa dari internal maupun eksternal. Kalau misalnya yang internal itu dari Human Internal Design-nya, kalau dari yang eksternal itu dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang merupakan lembaga independen untuk yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di semua bidang profesi. Untuk posisi Human Capital Business Partner ini, pelatihan yang biasa diberikan diantaranya adalah interview skill, hire certification, dan training for trainer. Lalu pertanyaan kedua, berapa kali program pelatihan dan pengembangan yang umumnya diberikan kepada setiap karyawan? Untuk pelatihan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, bisa berupa in-class training, e-learning, maupun internal certification. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing posisi. Dalam hal ini tidak ada waktu yang spesifik yang ditentukan khusus untuk pelatihan. Pelatihan ini ditujukan untuk karyawan baru, karyawan lama yang performanya menurun, dan juga karyawan lain yang telah memilih program untuk pelatihan sejak awal masuk perusahaan. Contoh materi pelatihan yang diberikan adalah cara menilai performa kerja karyawan. Setiap pertemuan membahas metode yang berbeda, misalnya seperti manajemen by objective atau MBO, assessment central method, dan lain-lain. Selanjutnya, apa tujuan pelatihan yang diberikan kepada karyawan? Banyak, yaitu ada meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, lalu ada meningkatkan kreativitas karyawan. Diharapkan karyawan ini memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan tentunya juga meningkatkan rasa percaya diri karyawan dalam bekerja. Lalu untuk pelatihan yang diberikan kepada karyawan ini
sudah sesuai dengan KPI, Key Performance Indicator, budaya, strategi, dan target perusahaan. Untuk pelatihan yang diberikan perusahaan ini, tentunya ada target, dan untuk targetnya sendiri itu disesuaikan dengan pelatihan yang ada. Jadi output yang diharapkan, prestasi dari karyawan itu bisa meningkat. Dan untuk pelatihan ini bisa dikatakan berhasil apabila karyawan itu menghasilkan kinerja yang baik. Next. Berikut adalah uraian hasil wawancara pelatihan dan pengembangan dari Bu Galuh Anggia Anandita Skarhati sebagai CBP Region Jawa Bali. Karyawan di posisi Bu Anggi ini mendapat pelatihan interview skill bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen yang baik dan dapat menjalankannya sesuai program bisnis perusahaan, di mana pelatihan sertifikasi human resource bertujuan untuk memvalidasi suatu kompetensi yang dimiliki seorang karyawan melalui kompetensi yang dimiliki. Diharap mereka mampu meningkatkan kredibilitas karyawan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari suatu perusahaan. Selanjutnya, pelatihan training for trainer bertujuan untuk menjadikan karyawan di posisi Bu Anggi sebagai HCBP atau sebagai pelatih yang kompeten serta memiliki pengetahuan luas tentang bidang yang dikerjakan. Pelatihan yang dilakukan oleh karyawan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja agar sesuai dengan target bisnis perusahaan. Selain itu, program pelatihan ini juga bertujuan agar karyawan mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan posisi pekerjaan karyawan, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab posisi pekerjaan mereka dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.